Selama 9 jam diperiksa polisi, DJ Una mengaku tak tahu dari mana asal-muasal uang honor yang diterimanya untuk pembayaran penampilannya. Diketahui, Putri Una alias DJ Una menjalani pemeriksaan selama 9 jam terkait kasus DNA Pro di Bareskrim Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin, tanggal 25 April tahun 2022. DJ Una menjalani pemeriksaan sebagai saksi sekaligus korban kasus tersebut. DJ Una pernah diminta menjadi pengisi acara atas undangan DNA Pro hingga kemudian tertarik ikut investasi tersebut. Aku tidak pernah ikut mempromosikan DNA Pro, hanya diundang sebagai pengisi acara, kata DJ Una setelah pemeriksaan. DJ Una menjadi pengisi acara DNA Pro medio Juli tahun 2021. Namun, acara tersebut ditunda karena pandemi. Acara baru berlangsung pada Desember tahun 2021. Aku nggak tahu uang yang dipakai untuk bayar honor manggungku ini dari mana. Aku hanya tampil profesional saja di acara itu, ucap DJ Una. Setelah beraksi sebagai disc jockey, DJ Una kemudian ikut investasi DNA Pro sampai 1,5 miliar rupiah setelah dibuatkan akun oleh Hoki Irjana, pemilik DNA Pro. Total uang deposit DJ Una 1,5 miliar rupiah. Uang yang sudah diambil keuntungannya sebesar 623 juta rupiah. Tapi ada 900 rupiah jutaan yang tidak bisa diambil, kata Yafet Rizky, pengacara DJ Una. Una merugi dan dia tidak pernah mempromosikan DNA Pro, kata Yafet Rizky. Di sisi lain, disc jockey Putri Una atau lebih dikenal DJ Una ungkap tidak akan kembalikan uang honor manggung dari DNA Pro. Penuhi panggilan tim penyidik terkait kasus investasi bodong DNA Pro, DJ Una diperiksa Senin, tanggal 25 April tahun 2022. DJ Una mengaku mendapatkan honor manggung saat tampil di acara DNA Pro akhir 2021 lalu. Berbeda dengan Rosa, DJ Una justru tidak mengembalikan uang honor manggungnya ke tim penyidik Bareskrim Polri. Hal itu dikonfirmasi langsung oleh kuasa hukum DJ Una, Yafet Rizky. Menurutnya DJ Una tidak berhak mengembalikan honor manggung tersebut karena bukan aliran dana yang bersifat ilegal. Hal itu diungkap dalam kanal YouTube Cumi Cumi Senin, tanggal 25 April tahun 2022. Enggak ada pengembalian uang dan dana karena tidak ada aliran dana yang ilegal. Semua diterima sebagai seniman profesional, ujar Yafet Rizky. Selain diperiksa sebagai saksi, DJ Una juga diperiksa sebagai korban. Ia diberikan 35 pertanyaan yang dibagi menjadi 2 sesi, sebagai saksi dan sebagai korban DNA Pro. Atas kejadian ini, DJ Una mengaku akan lebih berhati-hati lagi ke depannya. Pasti saya akan lebih berhati-hati dalam investasi, enggak akan mudah percaya orang yang baru, ucap DJ Una. Sebelumnya, ikut terseret kasus investasi bodong DNA Pro, DJ Una bantah ikut terlibat dan sebut merasa difitnah. Nama DJ Una muncul usai Rizky Bilar dan Lesti Kejora dalam kasus investasi bodong DNA Pro. Dalam siaran persnya, DJ Una membantah kalau dirinya terlibat kasus DNA Pro. Ia mengaku lelah kerap dikaitkan dengan kasus afiliator dan robot trading tersebut. Aku capek jadi difitnah, jadi pemberitaan terus, ujarnya melansir dari kanal YouTube SCTV Selasa, tanggal 12 April tahun 2022. DJ Una mengaku cemas saat dirinya mendapat panggilan dari kepolisian atas kasus DNA Pro ini. Pastilah, cemas, aku juga korban aku kerugian di sini, lanjutnya. Atas kasus investasi bodong ini, DJ Una mengaku berimbas ke pekerjaannya. Mengganggu pekerjaan yang pasti sebagai influencer dan selebriti jadi pertimbangan untuk brand atau produk. Beban, sedih sebagai single parent saya berjuangkan buat anak saya sekolah, jelasnya. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta